Shalom, oke. Kali ini aku mau sharing mengenai panggilan Tuhan dalam hidup kita. Aku baca dulu dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4-10. Ini mengenai Paulus ya. Jadi judul perikopnya Paulus menyeberang ke Makedonia. Keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di sana. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Oke, jadi kalau kita perhatikan tadi ya, bacaan dalam kitab Kisah Para Rasul ya, pasal 16 ayat 4-10, bagaimana Paulus itu ya, dia melakukan perjalanan dan juga bersama Silas ya. Tetapi ayat 6 dituliskan di sini ketika mereka melintasi tanah Frigia. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi harusnya mereka tuh beritakan Injil ke Asia nih. Ya, karena mereka ya ingin pergi ke sana memberitakan Injil. Niatnya baik kan? Memberitakan Injil nih ke Asia gitu kan. Tapi kok dicegah Roh Kudus. Nah, kok begini? Kan kami niatnya baik, contohnya seperti itu ya. Misalkan perkataannya mungkin dalam hatinya atau pikirannya kan, ya, Roh Kudus mencegah mereka. Nah, ayat 7, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, kali ini mereka mau masuk ke daerah Bitinia, ya. Jadi setelah tiba di Misia, ya bukan Asia tapi Misia, mereka coba masuk nih ke daerah Bitinia. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan mereka ya. Jadi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ya, padahal niatnya baik mau mengabarkan Injil, ya kan? Tapi tidak diizinkan Tuhan. Nah, ayat 8, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Ayat 9, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Oke. Ayat 10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ya, orang-orang di sana maksudnya orang-orang di Makedonia. Jadi pertama tadi mereka mau ke Asia, nggak jadi. Terus mereka mau masuk ke daerah Bitinia, nggak jadi. Ternyata Tuhan itu mau memanggil mereka ke Makedonia untuk memberitakan Injil di sana. Lewat apa Tuhan kasih arahan? Lewat tadi penglihatan, dan sebelumnya lewat tuntunan Roh Kudus ya. Roh Kudus, ayat 6, Roh Kudus mencegah mereka ya, ditulis Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Nah, oke, mengenai panggilan Tuhan dalam hidup kita ya. Kalau kita belajar dari kisah Paulus dan Silas ya, yang mengadakan perjalanan, kemudian Roh Kudus mencegah mereka untuk masuk ke Asia, berarti artinya mereka memiliki kepekaan terhadap tuntunan Roh Kudus, terhadap bisikan Roh Kudus begitu ya. Nah, demikian halnya dengan kita orang-orang percaya ya, kita yang dipulihkan Tuhan, kita yang bisa ya peka gitu loh dengan apa yang Roh Kudus kasih tahu ke kita ya. Di antara kita pasti ada ya, kita peka dengan tuntunan Tuhan. Tuhan mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu,
dan ternyata itu merupakan panggilan Tuhan dalam hidup kita, bagaimana respon kita? Apakah respon kita seperti Paulus dan Silas yang mereka, oke, ini gak boleh masuk Asia, oke kita jalan terus, jangan masuk Asia. Artinya apa? Mereka taat pada tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus cegah mereka masuk ke Asia, mereka gak jadi masuk ke Asia. Walaupun niat mereka baik untuk mengabarkan Injil, berita keselamatan ya ke penduduk di Asia, tapi karena Tuhan belum mengizinkan ya. Jadi bukan berarti Tuhan tidak mau orang-orang Asia ini dapat pemberitaan Injil, bukan berarti begitu saudara. Tapi Tuhan itu punya panggilan untuk Paulus dan Silas untuk dilakukan. Ada misi yang harus dilakukan Paulus dan Silas yang Tuhan kehendaki. Ya, jadi saya percaya masing-masing dari kita tuh punya panggilan dalam hidup kita, panggilan Tuhan yang sudah Tuhan beri pada kita, atau yang akan Tuhan reveal, Tuhan singkapkan pada kita. Masing-masing dari kita itu punya bagiannya yang dari Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan nih? Di mana kita akan ditempatkan Tuhan? Apa yang akan kita lakukan ke depannya? Gitu saudara ya. Ya, untuk melakukan panggilan Tuhan yang gak sebatas hanya melakukan pemberitaan Injil yang seperti hamba-hamba Tuhan seperti pastor, evangelis lakukan. Bisa jadi lewat pekerjaan kita, lewat sekolah kita, pendidikan yang kita ini lakukan ya, yang kita kerjakan. Tuhan mau kita jadi garam dan terang pastinya di lingkungan kita kan. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menjawab panggilan Tuhan? Yaitu jawabannya satu, taat. Ya, kalau mau bicara taat, gampang ngomong taat pada Tuhan, taat pada firman Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Coba dia lakukan. Easy or not, mudah atau enggak, gitu ya. Jadi ketaatan itu dia kuncinya. Kita baca tadi ayat 6, ayat 7 itu Paulus dan Silas itu taat loh kepada Roh Kudus. Mereka taat pada Roh Kudus. Roh Kudus cegah mereka masuk ke Asia, mereka nggak masuk Asia. Mereka masuk kemana? Mereka ke Misia. Ya, nah setiba di Misia mereka mau masuk ke daerah Bitinia. Tapi sekali lagi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ya, Tuhan berbicara melalui Rohnya yang kudus, ya, agar mereka tidak masuk ke daerah Bitinia. Ya, sekali lagi bukan karena Tuhan gak mau orang-orang Bitinia itu dapat Injil, pemberitaan Injil, bukan begitu. Karena pasti Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Amin. Injil pasti diberitakan sampai ke ujung bumi, ke seluruh bagian bumi. Jadi ini tinggal bagian panggilannya Paulus dan Silas ini, bagaimana mereka harus taat menjawab panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Karena Tuhan sudah kasih porsinya, bagiannya mereka masing-masing. Begitu juga dengan kita. Apa panggilan Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana kita meresponinya selama ini? Mungkin saudara yang sudah tahu, saudara bisa introspeksi diri saudara lagi. Tapi kalau yang masih belum tahu, masih bingung, masih bertanya-tanya, bawa di dalam doa. Ya, bawa dalam doa, tanyakan seperti apa panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Make it clear, ya, tanyakan buat itu jelas, bagaimana Tuhan bisa memperjelas panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Bawa dalam doa aja gitu. Tapi kalau bagi kita yang sudah tahu lantas kita masih menunda-nunda, artinya apa? Ada kebimbangan, ada keraguan. Nah, kebimbangan bisa terjadi karena ya salah satunya pengaruh lingkungan sekitar kita. Bisa jadi orang tua, keluarga, tetangga, orang-orang terdekat kita, ya, yang secara nggak langsung mendesak kita untuk mencapai sesuatu yang berbanding terbalik dengan panggilan Tuhan. Contoh orang-orang nih sudah tanya, wah, kapan kerjanya, kerja di mana gitu kan. Kita tahu dalam hati kita ada suatu hal yang harus kita kerjakan dan itu panggilan Tuhan.
Tuhan, dan ekspektasi orang-orang itu beda dengan panggilan Tuhan. Misalkan, oh kerjanya di ini ya, di bagian kelautan ya gitu. Padahal panggilan Tuhan buat kita bukan bidang kelautan. Panggilan Tuhan buat kita tuh ada di bidang tertentu. Dan kita sebetulnya sudah tahu, hanya saja kita ragu karena ya itu tadi, desakan orang-orang sekitar kita, tuntutan tuntutan secara ekonomi bisa juga ya, karena kita mungkin ekonominya mengalami kemerosotan ya, atau finansial ya, akhirnya kita jadinya banting setir gitu ya ke bidang yang lain. Padahal kalau dipikir-pikir, apa yang ada itu Tuhan pasti berkati. Tuhan cukupkan apa yang kita perlukan. Meskipun dalam kondisi resesi, inflasi, kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan pasti sediakan. Bisa jadi lewat orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, atau orang-orang terdekat kita yang beri kita makanan, minuman, mungkin tas, perlengkapan yang kita perlukan. Gak sangka-sangka loh, bahkan uang. Jadi ini pilihan kita, mau taat dengerin manusia, orang lain, atau mau taat dengerin kata Tuhan. The key is obedience. Kuncinya adalah ketaatan kepada Tuhan. The key is obedience to God. Ya, kuncinya adalah ketaatan pada Tuhan. Ya. Kalau kita andalin manusia, ya tahu sendiri ya di kitab Yeremia 17 ya. Kita harus andalin Tuhan, karena Tuhan yang tahu masa depan kita seperti apa. Tuhan yang sediakan apa yang kita perlukan. Tuhan yang memberkati usaha kita, apa yang kita kerjakan. Kalau kita melekat pada Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, Tuhan akan buat kita berhasil dan beruntung. Apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Jadi jangan takut untuk melangkah. It's not easy, I know. Ini nggak mudah, aku tahu. Tapi dengan segala situasi yang setelah kita hadapi, kita belajar satu hal, bahwa kalau kita tetap berputar-putar melakukan hal-hal yang lain, ujung-ujungnya kita capek sendiri. Karena jalan kita bukan jalan di luar Tuhan. Jalan kita itu menuruti panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mau sampai kapan capek hanya karena muter-muter menjauh dari panggilan Tuhan? Capek sendiri kan? Memang ada hasil yang bisa kita dapat, tapi hasilnya gak sebanding dengan hasil yang akan kita terima ketika kita taat pada panggilan Tuhan. So, do your best to do God's calling in your life. Lakukan yang terbaik untuk melakukan panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Karena apa yang Anda tabur, itu yang akan Anda tuai. Kalau ketaatan pada Tuhan kita tabur saat ini, meskipun dalam proses, selama proses kita belum melihat hasilnya, tetapi di masa depan nanti, suatu saat nanti kita akan melihat hasilnya. Apa yang kita tuai, hasil dari ketaatan pada Tuhan, itu sangat-sangat besar. Aku yakin banget, kemenangan besar, naik level, dipromosikan Tuhan pasti. Karena apa? Karena kita bertanggung jawab. Apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan perintahkan, kita lakukan. Semangat buat aku juga. Semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.